meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Pemprov DKI Jakarta. Diharapkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan membangun profesionalisme aparatur negara yang bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN dalam menyelenggarakan peran publik, dan berperan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan memohon doa kepada Tuhan yang dibangun kembali akan lebih baik ke depan, ya, kru yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian hadir dengan segala keterbatasan. Ini instruksi dari pimpinan dan panggilan moral juga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua mahasiswa, termasuk kepada teman-teman di komunitas wartawan DKI ini. Kesempatan pertama saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana bangsa kita dalam persatuan global. Tentu kita punya tanggung jawab untuk mengidentifikasi apa saja tantangan global ke depan, regulasi terkait dengan e-government. Jadi bagaimana redesign e-government dalam 5 tahun ke depan sehingga targetnya di akhir pemerintahan kabinet kerja Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden, kita sudah menjadi negara yang berbasis IT. Dengan mengidentifikasi tantangan ini, tentu kita semuanya harus punya komitmen untuk memposisikan diri, melakukan positioning, bukan diposisikan oleh bangsa lain. Saya kira itu salah satu hakikat revolusi mental, ada keberanian untuk memposisikan diri, bukan diposisikan. Karena kalau diposisikan, itu posisi kita rendah. Tapi kalau memposisikan diri, maka kita punya nilai tambah, kita punya nilai jual, kita punya nilai tawar yang tinggi. Tetapi tentu itu hanya bisa dilakukan apabila kita memiliki keunggulan-keunggulan dibanding bangsa yang lain. Nah, lain akan banyak tergantung patron, baik buruknya pemerintahan, baik buruknya masyarakat, sangat tergantung pada pemimpin. Bisa Bapak Ibu saksikan provinsi, kabupaten, kota yang pemimpinnya unggul, yang pemimpinnya punya visi, maka dinamika pemerintahnya relatif lebih baik dari yang lain. DKI Jakarta misalnya, berikan aplaus untuk Pak Gubernur ya, dengan berbagai proposalnya. Ya, kemudian kita lihat Surabaya, kita lihat Banyuwangi, kemudian Bantaeng, dan terakhir Kota Bandung dengan berbagai inovasinya. Saya kira masyarakatnya tidak terlalu jauh berbeda, birokrasinya juga tidak terlalu jauh berbeda, tapi perkembangannya sekarang menjadi signifikan bisa meninggalkan kabupaten-kota yang lainnya. Ini adalah faktor kepemimpinan, leadership, baik dari pimpinan daerah, termasuk di dalamnya kepemimpinan birokrasi pemerintahan. Kalau birokrasinya baik, maka insya Allah tata kelola pemerintahnya baik dan masyarakat juga akan mengikuti. Ya, highlight-nya adalah masyarakat kita paternalistik. Jadi kita tidak bisa main-main dengan pemimpin. Jadi harus memilih pemimpin betul-betul yang punya kompetensi, yang punya integritas di setiap jenjang. Paling tidak untuk birokrasi mulai dari lurah, camat, ya kepala dinas. Kebetulan saya di Jakarta baru 1 tahun, Bapak Ibu sekalian. Desember 2013 saya ikut open bidding, saya ikut dalam jabatan di Kementerian Pan-RB. Sebetulnya saya orang daerah, saya orang birokrasi yang menentukan, tetapi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Karena itu 2014 Kementerian Pan-RB melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, aparatur sipil negara, yang esensinya adalah merit system, manajemen aparatur sipil negara yang harus dikelola berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dan DKI salah satu pemerintah provinsi yang terdepan dalam tata kelola itu. Berikan aku sudah. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk sedikit jalan-jalan. Ya, kalaupun kita baik tentu jangan berpuas diri. Kita harus coba memperbandingkan dengan yang lain. Kalau kita lihat sendiri, rasanya hari ini ya sudah lebih baik dari hari kemarin. Ya, kondisi hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tapi coba deh kita melihat tetangga kita Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei, mereka meninggalkan kita. Vietnam baru kemarin sore merdeka, tahun 70 kan merdeka, tapi Human Development Index-nya, IPM-nya sudah melampaui kita. Daya saing kita seperti apa? Ini Bapak Ibu sekalian. Daya saing kita di peringkat 38, Thailand 37, Brunei 26, Malaysia 24, Singapura peringkat
kondisinya lebih baik dari hari kemarin, tetapi kalau dibandingkan dengan bangsa lain kita tertinggal. Oleh karena itu mau tidak mau suka menggulirkan wacana merumuskan sebuah kebijakan peningkatan pendapatan ASN yang begitu signifikan. Tentu ini kan didalami dan ternyata setelah didalami sangat logis juga, karena itu bagian dari pencegahan daripada tikumpenya ratusan juta tanpa bisa dipertanggungjawabkan, mendingan 70 juta tapi terang benderang. Dan itu pun kan tidak serta-merta. Pak Gubernur menyampaikan kisarannya mungkin 13 sampai 70, tapi faktualnya bisa saja kurang dari itu, karena harus mencapai poin, harus berbasis kinerja. Ya contoh, Pak Gubernur menyampaikan kalau misalnya Sekda seandainya poinnya bisa memenuhi 4.700, kemudian satu poinnya 9.000, dikalikan ya 40 juta. Tapi kalau hanya 100 poin, 100 ke 9.000 ya hanya 900.000. Jadi jangan melihat 1370-nya, tapi kinerjanya. Karena tidak serta-merta pegawai akan mendapatkan kisaran 13 sampai 70, tergantung kinerja. Itulah esensi tunjangan kinerja. Saya kira kinerjanya terbatas, itu akan memberikan kontribusi. Di kementerian kami dalam beberapa bulan saja bisa menghemat 4 miliar. Bahkan Pak Menteri mengidentifikasi secara nasional, ya itu bisa mencapai 1,3 triliun. Pak Menteri sudah menyampaikan dalam beberapa kesempatan efisiensi dari aset saja ini luar biasa. Silakan Bapak Ibu bayangkan satu kantor berapa ratus aset, ya. Kemudian di Republik ini ada berapa ribu kantor, kecamatan, kelurahan, kabupaten, provinsi, dinas-dinas dan sebagainya. Dari aset saja kalau disatukan sama efisien, penghematannya luar biasa. Apalagi pelaksanaan rapat di samping kantor. Kita bangun gedung kan untuk digunakan. Kita bangun gedung dan rapat di hotel. Saya kira ini kan ironis, karena hotel dibangun bukan untuk rapat kedinasan. Hotel dibangun untuk konsumsi dunia pariwisata. Kalaupun ada rapat kedinasan, betul-betul yang memang tidak bisa ditampung oleh gedung-gedung pemerintah. Saya kira itu yang kita kembalikan kepada tempatnya, kepada proporsinya. Jadi di surat edaran itu sangat jelas dan tegas siapa yang mendorong. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini teman-teman di perhotelan, ya di pariwisata juga bisa mengembangkan inovasi-inovasi. Misalnya bagaimana daerah bisa mendorong pagelaran-pagelaran, festival-festival sehingga orang banyak datang yang pada akhirnya tingkat hunian hotel bisa tinggi. Itu kan solusi juga. Saya kira efektivitas birokrasi dan corruption, efektivitas birokrasi dan corruption, sehingga reformasi birokrasi, revolusi mental dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mengurangi bahkan menghilangkan corruption. Lanjut. Desain programnya tentu kita berangkat dari isi kabinet kerja 2014-2019, yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Trisakti ini yang menjadi rujukan kementerian, rujukan pemerintah untuk mencapai visi besar ini. Pemerintah sudah memberi gaungnya ke dalam nawacita, dan salah satu dari nawacita yang kedua adalah pemerintahan tidak absen atau pemerintahan harus hadir dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Itu adalah fungsinya yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat sakit merasakan pemerintahan hadir di tengah-tengah mereka, terutama masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat miskin, orang tua, anak-anak, kaum perempuan yang punya persoalan tentunya. Kemudian ya di tingkat kementerian kebetulan menjadi core bisnisnya kami, Kementerian PAN-RB itu memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan atas kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dan itu ekstraksinya ada di dalam 9 program percepatan, mulai dari penataan yang kelembagaannya, rekrutmen, seleksi CPNS, ya. Untuk reformasi birokrasi itu 2010-2025. Ya, di mana visi besar reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Jadi kita tidak main-main, ingin mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Bahkan Bapak Presiden menghendaki 2019, bukan lagi 2025. Pak Menteri
Menteri juga sering menyampaikan 2019 kita harus berkelas dunia. Dan untuk mencapai itu, there is no free lunch. Tidak ada makan siang gratis, Bapak Ibu sekalian. Harus ditebus dengan perjuangan, harus ditebus dengan pengorbanan. Kita harus berani capek, berani berkeringat, berani berpikir, berani mengalah untuk menang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau tidak, ya kita hanya menjadi bangsa kan bangsa lain, dan itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Saya sebagai generasi muda di pemerintahan, bagaimanapun juga kita harus memposisikan diri sebagai bangsa yang bermartabat. Jadi ini tidak bisa tawar-tawar lagi, termasuk di DKI tentunya. Revolusi mental adalah treatment bagaimana reformasi birokrasi itu bisa lebih optimal. Lanjut. Kan dalam pengertian hanya ramping, tapi yang utama itu right function, tepat fungsi, bukan dibangun kan untuk mengakomodasi orang. Pelayanan yang baik juga. Bahkan kalau gajinya, kalau Ikhwan ketikkan gajinya dapat 8, maka kualitas pelayanannya harus 9. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberi harapan warga. Masyarakat mungkin membutuhkan 8, sesuai fungsi 8, tapi kita mampu memberikan 9, saya kira luar biasa sekali. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini sebatas mimpi, tapi saya yakin suatu ketika bisa menjadi kenyataan. Misalnya kita lihat orang melahirkan. Kalau saja ke depan ada yang melahirkan, kemudian sehari setelah melahirkan, apalagi kalau 1 jam setelah melahirkan, datanglah petugas dari kelurahan yang menemui si bapaknya. Bapak, selamat atas kelahiran putra Bapak. Ini aktenya Pak. Kira-kira seperti apa itu warga mendapatkan pelayanan tanpa diminta, tapi pemerintah sudah bisa menyediakan seperti itu. Kira-kira seperti apa itu? Kalau ibu setelah melahirkan, 1 jam kemudian ada petugas yang datang menyampaikan selamat kepada putranya sebagai warga negara, kemudian diberikan akte. Lahir cocok, pulang bawa akte. Kira-kira gimana? Kalau ada kewajiban sentral birokrasi, esensinya ini adalah treatment untuk mempercepat reformasi birokrasi. Ada 3 item, ya, dan ini merupakan bagian dari gerakan perubahan. Pertama, perubahan mindsetnya dirubah dari ningrat, dari apa namanya, ya terkadang kita yang dilayani ke melayani, lebih jauhnya memberdayakan. Perubahan mindset dari priani, ya, ke melayani, dari lamban ke cepat, dari berbeli ke sederhana, dan lain sebagainya. Mindset berubah. Kemudian kultur seks ini sangat beririsan juga. Bagaimana perilaku birokrasi harus berubah dan nanti mengembangkan menjadi sebuah budaya birokrasi yang lebih baik. Perubahan mindset, perubahan kultur seks, dan pada akhirnya penataan struktur. Tentu government rujukan kita sama, buku putihnya sama, ya. Oke, yang pertama, intinya kan how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Sebelum pelaksana, ya, marah. Pemerintah kan suka mengerjakan berbagai hal, motif jahat. Saya kira itu kan malah administrasi. Kalau malah administrasi, maka sanksinya sanksi administrasi dong. Jangan sampai malah jauh mana hasil dan manfaatnya. Dan yang gede, warna banyak tapi benefitnya kalau kamu tidak jelas untuk apa? Jadi yang berbeda pada hasil. Yang lebih elok itu adalah uangnya dikit, orangnya terbatas, tapi hasilnya maksimal. Inputnya minimalis, outcome-nya maksimalis. Jadi bukan input output rasio pokoknya. Saatnya kita berpikir cost benefit rasio. Mempertimbangkan orang lain itu lebih maju. Ini kan dari hidup, Pak. Kita harus berani melakukan lompatan sehingga 5-10 tahun ke depan kita sama dengan Malaysia, kita sama dengan Thailand, dan saya yakin bisa. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden saya bisa, dan itu bisa
saya ngambil dari teorinya Sven Antasari, bukan teori. Kita harus melakukan sebuah kelompatan. Dan kalau kita lakukan sebetulnya biasa-biasa saja. Ya, cuma capek saja. Pakai hati, pakai tenaga. Tapi itu bisa kita ambil. Resiko kita ambil. Dan hasilnya insya Allah akan ada sebuah kelompatan. Yang pertama, Pak, karena memang izin langsung pulang Pak ya. Yang berpasangan ya, supaya jangan gimana untuk mengadakan kegiatan di luar kota atau apa supaya masyarakat punya motivasi. Terima kasih. Benar, orang tua mereka sengsara. Maka pada waktu itu para beberapa orang kelas menengah Yunani itu dibentuk negara-negara kota. Jadi Yunani itu hancur dan terdiri dari negara-negara kota, namanya negara Solo. Itu bertahan kira-kira 3 abad. Habis itu lahir negara Romawi. Dari mulai abad ke-7 sampai dengan abad ke-9 lahir lagi Romawi. Itu juga sama, awalnya bahwa raja itu mau pilih Tuhan. Bosan juga orang-orang, sehingga lahir Socrates, lahir Aristoteles, Galileo lahir di situ. Nggak benar ini negara ini. Mereka sadar dan itu, tapi pada waktu negara Romawi yang baik itu. Terus saya, nanti dibaca nih teman-teman yang birokrat, ada lagi Pak tanggung jawab Bapak Ibu dan saya sekarang. Ada pada pasal 58 Undang-Undang 23 tahun 2014 Pak. Hati-hati itu. Dan Inspektorat akan memeriksa itu Pak. Pasal 5. Kami nanti dalam ke depan menggunakan, saya tidak setuju lagi dengan reformasi birokrasi. DKI Jakarta sudah revolusi birokrasi. Ditandai dengan 7. Yang pertama dimulai dengan seleksi terbuka. Yang kedua ditandai dengan penyatuan pengadaan barang jasa. Yang ketiga pelayanan terpadu. Yang keempat pengurangan jabatan. Yang kelima pembukaan akses ke publik kepada pimpinan melalui gubernur Pak Gubernur sekarang, ya kan? Terus yang keenam ini Pak, yang keenam ini kenaikan tunjangan. Yang ketujuh, Anda harus siap dievaluasi. Jadi saya ini sekarang berkuar-kuar di sini, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Rasman Marbun. Besok saya nggak tahu saya kayak apa. Bisa aja. Nah itu mau terima, harus Anda terima dan saya. Ini konsekuensi revolusi. Kalau Anda coba kita sedikit mengambil istilah Robert Malthus, ya hanya orang yang mau survive lah, yang hanya menyesuaikan diri lah yang bisa bertahan. Dan itu saya tentang sekarang tidak bisa lagi begitu. Hanya orang yang melangkah 3 langkah di depan yang bisa bertahan di Jakarta. Dan maksud saya sekarang udah siap-siap ini. Saya siap-siap ini. Jangan-jangan ya sudah lah, jangan-jangan. Pak Lasro bisa memberikan formula sehingga masyarakat bisa diberdayakan. Nah, kemudian terkait dengan pelayanan publik di masyarakat, yang saya katakan tadi bahwa pegawai Pemda sedemikian banyaknya sudah BKD sudah melakukan beberapa hal dalam rangka peningkatan pelayanan publik itu. Antara lain adalah seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan kepala sekolah. Nah ini kan salah satu bentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu ada Ibu, tolong diingat selalu agama yang kita anut baru andu anak istri Pak ya. Jadi kalau mau melanggar ingat juga nanti anak saya bersisa, istri saya bersisa. Karena kalau di Cina lebih parah Pak. Bapaknya punya kasus, anak dan istrinya tidak dikasih KTP. Ada pun tidak dikasih KTP Pak, tidak kasih tanda hidup. Sampai di mana? Tapi itu tidak terjadi di Indonesia karena saya yakin, apalagi pegawai DKI hari ini mereka sudah mulai tobat. Percaya Pak? Tobat. Tinggal kita bagian revolusi ini kita harus maju, harus tetap jalankan sehingga tingkat pengakuan masyarakat itu hanya satu Pak. Berhasil tidak masyarakat puas. Hanya itu saja yang menjadi sasaran ini. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menghadir.